Halo semuanya, selamat datang di uraian kita kali ini. Coba deh, posisikan diri Anda seolah-olah kita lagi duduk bareng, ngopi santai gitu ya. Karena hari ini kita bakal ngebedah sebuah pemikiran yang, jujur aja, luar biasa banget dari ceramah Dr. Kiai Haji Ahmad Pati Ghazali. Kita bakal ngobrolin gimana sih caranya nemuin ketenangan atau kedamaian sejati di tengah rasa mumet dan frustrasi kita sehari-hari lewat konsep ridho dan syalawat. Dan tenang aja, ini bukan cuma sekedar teori ngawang-ngawang, tapi ini beneran panduan praktis buat mubah cara pandang kita ngadepin dunia. Oke, sekarang kita jujur-jujuran deh. Seberapa sering sih kita ngerasa kesel atau gampang kepancing emosi? Mungkin karena drama di kantor yang nggak kelar-kelar, kelakuan tetangga yang bikin senewen, atau ya ngelihat berita politik yang bikin pusing kepala. Nah, sumber kita hari ini ngasih perspektif yang cukup bikin ketampar. Rasa kesel yang terus-terusan itu ternyata bukan cuma soal emosi yang lagi numpuk loh, itu tuh sebenarnya gejala spiritual. Pas kita benci sama suatu kejadian atau kelakuan orang di sekitar kita, diam-diam kita tuh lagi nunjukin kalau kita gagal memuji Allah dan gagal bersolawat kepada Rasulullah. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama, akar kekecewaan, dan bagaimana hal itu sebenarnya bermula dari penolakan kita terhadap realitas. Coba perhatiin perbandingan di layar deh. Kita tuh sering banget mikir kalau memuji Allah ya cukup lewat lisan aja. Sekedar ngucap Alhamdulillah, beres. Tapi dipikir-pikir, ucapan lisan itu kan manfaatnya cuma balik ke diri kita sendiri ya. Nah kebalikannya nih, kalau kita memuji Allah lewat tindakan nyata di kehidupan sehari-hari, wah itu dampaknya bisa bawa keharmonisan buat satu lingkungan loh. Semua orang yang interaksi sama kita bakal langsung ngerasain energi positifnya. Inti dari mempraktekkan hal itu sebenarnya keangkum dengan pas banget di kutipan ini. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang artinya, baik dan buruk itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji yang sejati itu berarti kita sadar sesadar-sadarnya kalau nggak ada satupun kejadian yang lepas dari ketetapannya. Kita harus nerima kalau di dalam hidup ya pasti akan selalu ada sisi plus yang manis dan sisi minus yang pahit banget. Dan dua-duanya emang datang dari sumber yang sama. Makanya kita kenalan nih sama yang namanya ridho. Sederhananya, ridho itu penerimaan total atas segala pahit manisnya hidup tanpa ada rasa benci sedikit pun. Ibaratnya gini deh, bayangin secangkir kopi hitam. Kopi yang enak itu kan butuh perpaduan bubuk kopi yang pahit dan sedikit gula yang manis buat bikin rasa yang pas kan? Nah, ridho juga gitu. Kita nggak lagi mencaci maki ujian hidup atau ngerutukin kelakuan nyebelin dari orang lain. Justru, kita jadiin itu semua sebagai media atau sarana untuk ridho dan memperbaiki diri kita sendiri. Lanjut ke bagian kedua, syalawat dalam tindakan nyata. Di mana kita bakal lihat kalau syalawat itu ternyata bukan cuma doa yang diucapin di bibir aja. Biar lebih kebayang, kita lihat 3 tahapan iman ini ya. Yakin di dalam hati, diucapin lewat lisan, dan yang paling krusial nih, dipraktekkan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang bersolawat, itu artinya dia benar-benar beriman ke Rasulullah. Dan yang namanya keyakinan, pastinya nuntut bukti nyata dong, bukan cuma sekedar ucapan aja. Nah, poin utamanya ada di kutipan hadis ini. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, bersolawat yang beneran real, itu artinya kita berusaha mempola, meniru, dan ngejadiin akhlak mulia beliau sebagai panduan waktu kita lagi kegesek-gesek sama masalah hidup. Nunjukin kesabaran, budi pekerti yang baik, tenggang rasa. Nah, itulah wujud solawat yang benar-benar hidup. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga, pemimpin bijak dan orang tua penuh kasih. Yuk kita lihat gimana sih praktek sehari-harinya. Kalau kita bawa konsep ini ke tengah masyarakat, bentuknya bisa macam-macam. Misalnya, seorang pedagang yang ngelayanin pelanggannya dengan akhlak yang baik, nggak main curang. Atau nih, contoh menarik dari sumber kita, soal politisi. Politisi yang benar-benar bersolawat itu, mereka yang berpolitiknya tuh santun, dan nolak keras yang namanya nyebar fitnah. Mereka nggak akan tuh ngehina-hina ciptaan Allah, apapun perbuatannya. Kenapa? Karena mereka sadar setiap interaksi sosial itu adalah ladang amal buat mereka. Ini relevan banget loh buat seorang pemimpin. Coba deh bayangin, ada pemimpin, terus tiba-tiba dia difitnah atau dituduh yang enggak. Sakit hati? Pasti. Tapi, alih-alih balas dendam membabi buta, pemimpin yang bijak nyadar kalau ini tuh bagian dari ketetapan Allah. Dia justru ngegunain momen minus ini buat mempraktekkan ridho. Dia balas itu semua pakai akhlak yang mulia. Dan tebak, itulah wujud nyata dari syalawat di dunia nyata. Dan tahu nggak, prinsip ini juga bakal ngerubah total suasana di rumah kita. Kita semua tahu lah ya, ngadapin anak yang lagi nguji kesabaran itu capeknya minta ampun. Tapi orang tua yang udah nerapin konsep ini, mereka nggak akan gampang meledak dan marah-marah. Justru mereka mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang dan penerimaan yang utuh. Mereka berhasil nyulap momen yang tadinya bikin stres, jadi tindakan syalawat yang indah banget di dalam rumah. Hebat banget kan?
Nah, akhirnya kita sampai di bagian keempat, kunci menuju akhir yang indah, atau yang biasa kita kenal dengan husnul khotimah. Kalau kita sandingin dua gaya hidup yang ada di layar ini, bedanya benar-benar bumi dan langit. Gaya hidup yang reaktif, isinya cuma kepancing emosi, ngegosip, nyimpan dendam, itu ujung-ujungnya cuma bikin batin kita capek sendiri. Sebaliknya, ngebiasain hidup dengan ridho dan syalawat, itu bawa kedamaian luar biasa. Orang yang ngejalanin hidupnya dengan terus memuji Allah dan bersyalawat di setiap tindakannya, insya Allah dijamin bakal dapetin ketenangan di dunia dan pastinya akhir hayat yang damai alias husnul khotimah. Sebagai penutup uraian kita kali ini, saya mau nengalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Besok-besok, pas ada orang yang tiba-tiba nyerobot antrian Anda atau ngasih kritikan pedas ke kerjaan Anda, apakah Anda cuma bakal ngelihat itu sebagai hal yang bikin emosi aja? Ataukah sekarang Anda bakal ngelihat momen itu sebagai ujian ridho Anda yang selanjutnya? Sebuah kesempatan emas buat langsung mempraktekkan syalawat secara nyata. Semuanya ada di tangan Anda. Makasih banyak ya udah dengerin uraian ini sampai habis, dan sampai jumpa.